Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anriza di channel Kalwa Sport Pusat Senapan Angin kaliber 4,5. Oke dulu bediler, kita akan mereview senapan PCP terbaru yaitu Predator LDT tipe HK ya dulu bediler. Oke, untuk senapannya sudah kita tampilkan di depan ya. Ini kita pasangkan pivot sama kita pasangkan teleskop merek dari M9. Oke, jadi seperti apa untuk reviewnya nanti akan kita bahas, dan di akhir video nanti juga akan kita tes untuk FPS atau tes power dari si senapan Predator LDT HK ya. Oke, jadi langsung aja tanpa perlu berbasa-basi kita akan bahas spesifikasi dari Predator LDT HK ini. Oke, kita mulai terlebih dahulu dari bagian larasnya. Jadi untuk larasnya menggunakan panjang 50 cm ya dulu bediler. Jadi LDT atau laras dalam tabung. Artinya si larasnya itu jadi satu sama pipanya ya, maksudnya jadi satu itu dia masuk ke dalam pipanya. Jadi kayak seolah-olah itu nggak ada apa ya, kalau misalnya di senapan biasa itu kan laras ada di atas dan di bawahnya itu pipa ya, terpisah. Kalau ini digabungkan jadi satu gitu ya. Jadi untuk panjangnya 50 cm dan untuk OD dari larasnya yaitu OD 13. Di bagian luarnya ada serombong ya. Oke, jadi ini ada serombongnya, dan di bagian depan juga sudah dilengkapi dengan muzzle brake. Untuk muzzle brake ini bisa dilepas kalau misalnya dulu bediler pengen pasang peredam ya, tinggal diputar aja atau dilepas untuk si bagian muzzle brake-nya. Lanjut untuk ke bagian depan ya, di sini juga udah dilengkapi sama pisir depan ya. Jadi untuk pisir depan ini kalau penggunaan misalnya nggak pakai teleskop itu agak susah-susah gampang ya, karena di bagian belakangnya tidak ada pisirnya ya. Oke, jadi hanya rel aja, tapi di bagian depannya ada pisir ya. Ya anggap aja itu sebagai pemanis gitu ya, dulu bediler. Oke, kita lanjut untuk ke bagian pipanya. Untuk pipa menggunakan bahan dari Dural. Untuk OD-nya yaitu OD 50 ya, dulu bediler. Jadi lumayan besar untuk ukuran pipa pada senapan, OD 50. Bahan dari Dural ya tadi ya. Terus ini jadi ada bolong gitu masuk ke dalam larasnya gitu ya. Jadi ada sil-silan supaya menjaga dari si pipa itu nggak bocor ya untuk anginnya. Terus pada bagian luarnya juga sudah dilengkapi dengan apa ya namanya, kalau di sini kita nyebutnya ras gitu ya. Jadi untuk rasnya meliputi si pipanya, di bagian bawah ada rel ukuran 22 untuk pemasangan aksesoris, misalnya kayak pegangan tangan yang ada di bawah di sini, atau kalau misalnya pengen pasang pivot ya, seperti contohnya yang ada di depan ini juga bisa, pasang laser atau pasang center itu juga bisa. Untuk relnya ukuran 22 atau Picatinny. Oke ya, ini untuk kapasitas anginnya bisa angin 2700 PSI atau safety di angka 2700 PSI. Tuh si manometernya ada di bagian samping kiri, dan kalau mau ngisi angin ada di bagian samping kanan. Jadi ini ada kuplernya ya. Untuk ukuran dari kuplernya yaitu setengah PSM. Lanjut untuk ke bagian rel ya. Di sini juga ada rel untuk pemasangan teleskop pada bagian atas senapan. Untuk ukurannya yaitu ukuran 11 ya. Nah ini juga sudah kita pasangkan sama teleskop merek dari M9. Untuk teleskopnya itu cakep banget ya. Ini nggak pernah gagal kalau misalnya dipasangkan ke Predator Mini, itu pasti tampilannya itu makin cakep gitu ya. Sudah ada lasernya ya, jadi satu untuk si teleskop sama lasernya. Kalau misalnya males ya, pengen pasang atau pengen pakai laser aja, tinggal dinyalakan aja. Nanti kita nembaknya itu juga simple gitu, tinggal pakai lasernya aja. Atau kalau pengen pakai teleskopnya juga bisa ya. Jadi ada laser, ada teleskopnya, jadi satu gitu ya. Terus juga untuk teleskopnya sudah ada lampu pada retikelnya, untuk warnanya yaitu merah sama hijau ya. Untuk intensitasnya dari 1 sampai 5, artinya 5 itu yang paling terang dan 1 itu yang paling redup. Oke, jadi itu untuk si teleskopnya. Kita balik lagi ke senapannya. Dan untuk relnya tadi ya, rel ukuran 11, dan chambernya ini full CNC ya. Pengerjaannya itu rapi banget dulu bediler, bisa dilihat di cowaan-cowaan yang ada di samping kiri dan kanan ini rapi banget dulu bediler. Sudah menggunakan mesin ya atau CNC gitu ya pengerjaannya. Terus untuk si cancel kokangnya ada di samping kiri.
Kokangnya model side lever, satu tarikan. Nah, kayak gitu ya. Lanjut untuk kesetelan power juga ada di samping kanan kiri ya. Ini bisa diputar dari bagian belakang di sini, putar ke arah bawah. Ini tuh nanti untuk ngencengin si pirnya, atau arah sebaliknya itu juga bisa buat ngendorin pirnya. Nah, kita cek sound dulu ya. Ini udah terkokang. Wih, mantap sekali tuh. Satu kali lagi. Oke, mantap sekali itu loh bediler ya. Nah, terus lanjut ke bagian belakang atau bagian popor belakangnya ya. Ini bisa dilipat untuk si popornya. Untuk cara ngelipatnya itu gampang banget. Tinggal kita arahkan ke bawah ya. Terus kita lipat. Oke, jadi ini sudah terlipat. Misalnya kalau pengen dibawa kemana-mana itu sangat simple ya, jadi nggak kepanjangan gitu kalau misalnya kita pergi ke hutan gitu ya. Terus kalau cara balikinnya tinggal kita arahin ke bawah lagi. Nah, udah kayak gitu ya, gampang sekali. Ini kayak gitu dulu bediler. Nah, ini nih banyak yang nanyain ya untuk si magazinnya, itu magazin beneran bukan ya dulu bediler. Jadi untuk magazin ini hanya sebagai ornamen aja atau hiasan gitu ya, si magazin ini. Jadi ini magazin bahannya dari ABS ya. Nah, untuk magazinnya pada senapan angin tetap pada bagian chamber ya. Kalau misalnya yang di sini tuh hanya pemanis aja gitu ya dulu bediler. Nah, ini untuk magazin sudah support juga. Nanti kalau misalnya dulu bediler di paket pembeliannya dari LDT HK ini nanti ada magazin dengan 14 round. Jadi 14 mimis sekaligus, nanti tinggal dipasangkan aja kepada ke bagian chambernya. Bisa tembak 14 kali mimis sekaligus ya. Jadi nggak perlu ngisi-ngisi lagi, kokang tembak 14 kali. Oke, jadi kayak gitu dulu bediler. Kita lanjut ke bagian terakhir ya. Di sini ada si safety triggernya pada bagian pin kuning. Ini bisa nembak, kita geser ke arah sebaliknya. Nah, ini udah ngunci ya. Nah, ini penting banget dulu bediler kalau misalnya disimpan di rumah gitu ya, ada anak kecil yang main si senapannya, nah itu bisa dikunci pada bagian triggernya atau pakai safety trigger. Oke, jadi kayak gitu dulu bediler untuk spesifikasi dari LDT HK. Mungkin kalau dulu bediler ada pertanyaan yang kurang jelas ya, itu bisa langsung saja untuk hubungi kita di CS Kalma Sport, bisa hubungi di CS1 atau juga bisa hubungi di CS2. Untuk nomornya ada di bawah di sini. Oke, jadi itu untuk review dari senapannya atau spesifikasinya. Sekarang kita lanjut untuk ngetes berapa sih kira-kira dari power si LDT HK ini. Oke, pokoknya tonton terus. Oke, dulu bediler, sekarang kita akan ngetes untuk FPS dari LDT tipe HK ini ya dulu bediler. Jadi ini anginnya sudah saya isikan 2500, mungkin bisa dilihat dulu. Oke, kita langsung aja ya menuju ke tempat tesnya. Oke, di sini sudah saya siapkan untuk krononya, ini udah menyala ya. Krononya 0. Oke, 0 ya. Nah, kita tes pertama ya, pakai Super Doom dulu, oke. Nanti untuk tes kedua banyak yang komen ya. Oke, kita teskan pakai yang Hercules ya. Jadi kita tes dua-duanya ya, biar seru aja, biar panjang videonya. Kita pakai Super Doom dulu 5 kali tembakan, nanti kita isi angin ulang lagi, terus kita ngetes pakai yang Super Doom. Oke. Kita sekarang pakai Super Doom dulu. Nanti untuk hasilnya nanti bisa ngitung di sini ya. Nanti akan muncul di layar HP. Oke. Super Doom tembakan pertama. Oke. 1026. Mantap. Tembakan kedua. 1120. Lanjut tembakan ketiga.
1115. Tembakan keempat. $1,101. Lanjut tembakan kelima. Oke ya, jadi seperti itu tadi dulu bedeler untuk hasil. Oke, kita lanjutkan untuk tes yang kedua. Kita sekarang akan menggunakan mimis dari Canon Hercules ya. Oke, jadi ini requestan dulu bedeler ya. Kalau pakai mimis Superdome itu melayang. Oke ya, kita pakai Hercules ya. Aslinya kita juga sering sih pakai mimis di atas 8 itu. Nah ya, Hercules. Oke, kemarin-kemarin itu emang lagi pengen aja pakai Superdome. Oke lah, kita pakai Hercules kali ini yang kita pilih. Dan kita akan sama tembak sebanyak 5 kali. Oke, tembakan pertama. Oh ya, anginnya ya, lihat dulu. Ini sudah saya isi ulang lagi 2500. Oke. Nanti bisa dilihat di sini ya. Oke, tembakan pertama Canon Hercules. Oke. 970. Lanjut tembakan kedua. Oke. 956. Tembakan ketiga. $950. Tembakan keempat. Oke, terakhir ya. Tembakan kelima. Ini kalau dilihat dari hasilnya ini lumayan stabil untuk si powernya. Oke, jadi itu tadi untuk hasil 5 kali tembakan ya. Oke, nanti kita akan bacakan bareng-bareng untuk hasilnya. Pakai mimis Superdome 5 kali sama pakai Canon Hercules 5 kali. Oke, tonton terus. Oke, jadi itu tadi untuk tes FPS atau tes power dari LDT-HK. Sekarang kita akan coba bacakan bareng-bareng hasil dari tes FPS tadi. Jadi kita tadi untuk tembaknya itu total ada 10 kali ya, dulu bedeler 5 pakai mimis Superdome yang mimis ringan dan 5 yang pakai Canon Hercules. Jadi untuk Canon Hercules buat yang belum tahu untuk grainnya yaitu 13,8 grain ya, koreksi kalau salah. Oke, kita akan bacakan yang Superdome dulu ya. Jadi pada tembakan pertama sampai tembakan kelima. Untuk tembakan pertama kita dapat hasil di 1026 fps. Lanjut tembakan kedua 1120 fps. Tembakan ketiga 1115. Tembakan keempat 1101 dan tembakan kelima 1094 fps. Jadi untuk fps-nya itu stabil di angka 1000-an fps ya, 1000 up fps. Oke, jadi itu yang pakai mimis Superdome. Terus kita lanjut tembak pakai mimis Canon Hercules, tembakan ke-6 ya, berarti tembakan ke-6 sampai tembakan ke-10. Oke, tembakan pertama atau tembakan ke-6 maksudnya 970 fps, tembakan kedua ya dari Canon Hercules 956 fps, tembakan ketiga 950, tembakan keempat 947 dan tembakan terakhir atau tembakan kelima 936 fps. Jadi kalau misalnya kita pakai Canon Hercules 13,8 grain, kita dapat hasil di 900-an fps ya. Jadi itu yang grain 13, kalau grain 12 itu ya mungkin dulu bisa kira-kira sendiri ya. Pokoknya itu tadi untuk hasilnya pakai Canon Hercules kita dapat hasil di 900-an fps ya. Jadi untuk mimis itu pengaruh untuk si beratnya kayak gitu ya dulu bedeler. Tapi untuk fps atau power itu tidak selamanya menjadi penentu sebuah senapan itu bagus atau tidaknya. Masih ada faktor lain ya. Mungkin dari larasnya, akurasi sih. Kalau misalnya saya pilih itu ya, daripada power saya lebih pilih akurasi ya. Percuma kalau powernya itu gede tapi akurasinya itu ngacak gitu ya. Jadi mungkin dulu bedeler di luar sana masih banyak yang mendewakan atau suka sekali sama powernya yang gede-gede gitu ya. Nah itu jadi masih ada faktor lain. Jadi skill penembak itu juga bisa gitu ya. Terus apa lagi?
banyaklah faktornya itu dari senapan angin, itu bagus atau tidak itu bukan hanya dari sebuah FPS aja. Tapi ini kurang lebih gambarannya seperti itu. Kita tadi tes pakai Superdome 5 kali sama Canon Hercules 5 kali. Oke, jadi seperti itu dulu bedil. Sekarang kita akan bahas untuk harga dari LDT HK. Oke, buat dulu bediler yang berminat untuk mendapatkan Predator LDT seri HK, untuk harganya dibanderol dengan harga Rp5.700.000 dari harga normal Rp6 juta. Oke, jadi untuk promo spesial launching dari Kalma Sport, dan buat dulu bediler mungkin yang berminat untuk tambah teleskop seri M9 ini atau merek M9 ini, untuk harganya yaitu Rp600.000, promo menjadi Rp500.000. Jadi untuk totalnya dari teleskop sama senapan, total potongannya yaitu Rp400.000. Dan mungkin kalau dulu bediler pengen teleskop yang lain, kita juga ada ready merek BSA, ada Besnel atau Gamo, Bimen. Pokoknya dulu bediler bisa langsung aja screenshot yang ada di samping saya untuk list-list harga dari si teleskopnya. Dan nanti juga ada potongan harga. Pokoknya dulu bediler bisa langsung saja untuk hubungi kita di CS Kalma Sport ya. Nah, itu untuk teleskopnya bisa langsung di screenshot aja dulu bediler, daripada nanti kelewatan. Oke ya. Nah, itu untuk teleskopnya. Terus untuk aksesoris lainnya kita juga ada teleskop, maksudnya pompa ya. Itu tadi teleskop, sekarang pompa juga ada ya. Itu penting banget, kalau pompa nggak ada pompa itu PCP kayak kurang lengkap gitu ya. Nah, untuk pompanya kita juga ada merek GX, ada merek AGH, Rainbow. Pokoknya dulu bediler bisa langsung screenshot aja ya. Untuk harganya ada di samping-samping saya. Itu untuk list-list harganya. Nah, terus tambahan lagi buat dulu bediler, apabila berminat atau langsung order sekarang juga si LDTHK, nanti akan saya kasih tambahan bonus tas ya. Nah, untuk tasnya itu bisa memudahkan dulu bediler ya. Kalau misalnya pengen pergi ke suatu tempat gitu ya, tinggal dimasukin aja si senapannya ke dalam tas, nggak perlu ribet-ribet kita bawa ya. Mungkin orang lain di jalan nanti daripada ketakutan gitu ya. Jadi kita masukkan aja ke dalam tas gitu ya. Jadi sudah bonus ya, untuk diskonnya Rp400.000. Kalau misalnya si teleskop M9 sama LDTHK ya, itu Rp400.000 juga sama tambahan tas ya. Itu pokoknya mantep banget dulu bediler. Langsung saja untuk hubungi kita di CS Kalma Sport, hubungi di nomor CS1 atau juga bisa hubungi di CS2. Untuk nomornya ada di bawah di sini. Oke, dan untuk sistem pembeliannya dulu bediler bisa menggunakan sistem transfer atau sistem COD. Untuk sistem transfer hanya atas nama Anriza Asmi Yahya yang ada di channel Kalma Sport. Jadi bisa di Bank BRI atau juga bisa di Bank BCA. Untuk rekeningnya ada di bawah di sini. Jadi kalau misalnya ada nama rekening lain yang mengatasnamakan Kalma Sport, bukan atas nama saya pribadi, Anriza Asmi Yahya, mungkin namanya siapa gitu ya, itu dipastikan bukan dari Kalma Sport. Jadi harap berhati-hati yang mengatasnamakan Kalma Sport. Oke, jadi seperti itu dulu bediler untuk review, tes, dan juga harga dari Predator LDT seri HK. Kita ketemu lagi di video selanjutnya bareng saya Anriza, Kalma Sport, BDN City Kalem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.